Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dimanapun berada. Senang sekali kami program Suara Pengharapan kembali boleh menjumpai Anda. Pada kesempatan ini kita akan kembali untuk sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah dasar kekuatan iman kita, dan melalui kebenaran firman Tuhan inilah iman pengharapan kita semakin ditanam oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita dan kita akan menaikkan pujian Jadi Sepertimu. Haleluya. Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Biarlah hidup kami senantiasa mengarah menjadi seperti-Mu. Apa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti
Puji Tuhan, saudaraku, senang sekali kami boleh menjumpai Anda, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan dengan judul Perjumpaan yang Spesial. Perjumpaan yang spesial. Ya, mari kita sama-sama membaca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di sini dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menampung di rumahmu. Harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik Bapak Ibu Saudaraku, inilah pembacaan nats kita dalam Lukas 19 ayat 1-10. Kembali kepada judul pembelajaran firman Tuhan ini, perjumpaan yang spesial. Mungkin saudara berpikir, perjumpaan spesial itu perjumpaan yang seperti apa sih? Atau ketemu orang seperti apa sih? Sehingga dikatakan perjumpaan itu menjadi spesial. Ya, mungkin sebagian kita berpikir perjumpaan yang spesial itu bertemu orang yang hebat, bertemu orang yang berpengaruh, bertemu dengan orang-orang yang mungkin punya prestise diri yang luar biasa, entah itu presiden, entah itu raja, entah itu artis, ya. Tetapi kembali kepada apa yang kita baca kali ini, kita melihat perjumpaan yang spesial yang dialami oleh seorang kepala pemungut cukai
yang bernama Sakyus. Ya, perjumpaan seperti apa? Bagaimana Sakyus bisa mengalami perjumpaan spesial? Dia berjumpa dengan siapa? Ya, kalau kita sudah membaca ayat firman Tuhan tadi, dikatakan waktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintas di kota itu, ya, di sana dikatakan ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakyus. Jadi Sakyus ini adalah seorang kepala pemungut cukai yang mungkin sejenis pegawai pajak itu atau kepala pajak. Dan saudara tahu pekerjaan kepala pajak pada zaman itu atau pemungut cukai itu pekerjaan yang dibenci masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu seringkali menjadi korban daripada kebijakan yang mereka buat sendiri. Anggaplah mereka pajaknya itu mungkin 10.000 tapi disuruh membayar 2 kali lipat, sehingga namanya pemungut cukai itu banyak orang yang nggak suka, ya, karena ya seperti itu, ya, suka melebihkan dan mohon maaf korupsi, ya. Tetapi kita di sini kita melihat bagaimana seorang kepala pemungut cukai yang notabene mungkin tidak disukai orang banyak, tetapi dia mengalami perjumpaan yang spesial. Berjumpa dengan siapa memang orang yang spesial? Berjumpa dengan pribadi yang luar biasa. Siapa dia? Namanya Yesus. Ya, Yesus adalah pribadi yang spesial karena Yesus, semua orang merasakan bagaimana kehadiran Yesus. Ketika Yesus ada, mereka yang sakit disembuhkan. Ketika Yesus ada, ketika mereka kelaparan, mereka dikasih makan. Ketika mereka dalam keterpurukan kesakitan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Artinya adalah kehadiran Yesus selalu ditunggu-tunggu. Demikian juga oleh yang namanya tadi kepala pemungut cukai, yaitu namanya Sakyus. Sakyus penasaran seperti apakah Yesus itu, ya. Dan kita melihat bahwasanya secara singkat di sana diceritakan bahwasanya ketika Sakyus ini ingin melihat Yesus, karena begitu orang banyak ingin melihat Yesus, apa yang terjadi? Dia karena mungkin bodi badannya pendek, apa yang terjadi? Mereka nggak bisa melihat Yesus dengan begitu jelas, sampai akhirnya dia putar otak dan akhirnya dia memanjat pohon ara, dan justru dari situlah awal perjumpaan spesial terjadi. Karena apa? Ternyata Yesus melihat dia dan Yesus berkata, Sakyus, turunlah, aku hendak menumpang di rumah. Ya. Saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari cerita Sakyus ini. Yang pertama adalah perjumpaan spesial itu bisa terjadi ketika diawali dengan kerinduan yang mendalam. Ya, dari sini kita melihat bagaimana kalau kita baca di ayat 2 dan 3, ya, Sakyus ini memiliki kerinduan besar, ingin berjumpa, ingin melihat Yesus, ya. Dan kerinduan itu dia wujudkan dengan usaha, walaupun mohon maaf karena semua orang juga ingin melihat Yesus. Dengan kata lain, kalau ingin bertemu berjumpa dengan Yesus tidak gampang karena banyak orang. Tetapi walaupun Sakyus punya keterbatasan, mungkin tubuhnya pendek, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas kehadiran Yesus yang melintas di kota Yeriko tadi. Maka apa yang terjadi? Ya, Sakyus karena memiliki kerinduan besar, ya, dia memiliki usaha, dia memiliki niat, sehingga dia mewujudkan niatnya itu dengan cara putar otak. Gimana caranya bisa melihat kehadiran Yesus ini dengan jelas? Sampai akhirnya dia menemukan ide bahwasanya Yesus akan mengarah sana. Oh, lebih baik aku jalan duluan ke sana. Kebetulan di sana ada pohon, ya, seperti tadi dibaca tadi, pohon ara. Apa yang terjadi?
Sakyus yang bodinya pendek, tubuhnya pendek tadi, dia mulai menaik pohon. Ya, dan dia di atas pohon di sana dari jauh dia sudah melihat, oh itukah Yesus? Kenapa ya semua orang kok ingin melihat Yesus? Ya, sampai akhirnya apa? Kebetulan Yesus melintas melewati di atas pohon di mana Sakyus berada. Apa yang terjadi? Ya, dia akhirnya Sakyus yang penasaran tadi justru akhirnya disapa duluan oleh Tuhan. Sakyus, turunlah engkau, malam ini aku tidak menumpang di rumahmu. Sesuatu yang luar biasa yang tidak diduga terjadi dalam kehidupan Sakyus. Karena apa? Dia memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Yesus. Dan inilah awal perjumpaan yang spesial. Ya, perjumpaan yang spesial diawali karena Sakyus memiliki kerinduan, sehingga walaupun keterbatasan tubuhnya pendek, tetapi dia tidak menyerah. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana perjumpaan spesial ini dan apa yang terjadi dalam perjumpaan yang spesial ini. Kalau saudara membaca di ayat 5-7, ya, ketika Yesus berkata, Sakyus, turunlah engkau, ya, karena aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Dan kalau kita baca di ayat 7 di sana dikatakan, semua orang melihat itu bersungut-sungut. Artinya apa? Sakyus senang melihat Yesus, tapi banyak orang nggak senang melihat Sakyus. Karena apa? Ya, latar belakang pemungut cukai tadi, profesi yang mungkin sangat tidak disukai masyarakat, sehingga banyak orang, kenapa ya Yesus kok menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi kita melihat justru disinilah istimewanya, spesialnya pertemuan itu. Karena apa? Walaupun Yesus tahu bahwa Sakyus ini seorang pemungut cukai yang suka korupsi, yang suka memalak orang lebih daripada yang seharusnya dibayar, tetapi Yesus dengan panggilan kasihnya yang luar biasa, Sakyus, turunlah engkau, aku harus menumpang di rumahmu. Kita melihat kasih yang luar biasa yang Yesus miliki justru dinyatakan orang yang memiliki kerinduan ingin berjumpa dengannya. Sehingga apa yang terjadi, walaupun mungkin Yesus sempat mengalami penolakan, tetapi kita di sini melihat bagaimana Yesus itu adalah pribadi yang spesial, pribadi yang luar biasa. Walaupun Yesus membenci dosa, tetapi Yesus tetap mengasihi orang yang berdosa. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Sakyus mendapatkan kasih karunia Tuhan, di mana dia bukan hanya bertemu, berjumpa ataupun melihat, tetapi Yesus mengalami kehadiran Yesus di dalam rumahnya. Karena apa? Karena itu Sakyus dengan penuh sukacita, dengan gembira dia menyambut kehadiran Yesus. Ya, walaupun sempat terjadi kontroversi karena masyarakat sebenarnya tidak suka Yesus harus menumpang di rumah orang berdosa. Ya, dan inilah yang terjadi. Dengan kasih yang luar biasa, Yesus tidak pernah membedakan walaupun Sakyus itu orang berdosa. Demikian juga dalam hidupmu dan hidupku. Saudaraku, seringkali ketika kita jatuh, kita merasa nggak layak datang kepada Tuhan. Seringkali kita merasa kayak nggak ada gunanya lah aku ikut ibadah, nggak ada gunanya aku mencari Tuhan, toh aku sudah berdosa. Saudaraku, jangan pernah menyerah. Miliki semangat seperti Sakyus. Jangan padamkan kerinduanmu, jangan padamkan semangatmu. Terus mencari Tuhan, hampiri Dia, karena
Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dan di sini kita akan melihat bagaimana perjumpaan yang spesial ini ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Di sini kita melihat bahwasanya dalam perjumpaan yang spesial ini ternyata ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa itu? Ya, walaupun kehadiran Yesus sempat ditolak oleh masyarakat di sekitarnya, namun kasih Yesus yang luar biasa tetap menghampiri Sakyus yang notabene disebut banyak orang sebagai pendosa karena banyak melakukan kejahatan dan memalak masyarakat. Tetapi ketika Yesus hadir di rumah Sakyus, kita melihat ungkapan di ayat 8 di sana dikatakan, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, inilah efek dari perjumpaan spesial, dampak daripada perjumpaan spesial, di mana dalam perjumpaan spesial ini ternyata bukan hanya membawa sukacita kegembiraan bagi Sakyus dan keluarganya, tetapi di sini terjadi perubahan, di sini terjadi pertobatan yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita baca tadi, Sakyus bukan hanya menerima Yesus ketika Sakyus menyambut Yesus untuk menumpang di rumahnya, maka pola pikirnya, maka kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Sakyus mengalami pertobatan, Sakyus mengalami metanoia, di mana dia mengalami perubahan pikiran. Ya, walaupun dia tahu dia berdosa, tetapi dia tahu juga bahwa Yesus itu pribadi yang luar biasa, sehingga kehadiran Yesus membawa perubahan. Kehadiran Yesus di rumah Sakyus membawa pertobatan, dan itu ditunjukkan bukan hanya dengan ngomongan atau cuma perkataan retorika semata, tetapi hal itu dinyatakan Sakyus, dibuktikan dengan Sakyus dengan berkata, setengah dari milikku akan kubagikan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang pernah kuperas, dikatakan dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Inilah efek perjumpaan spesial itu, di mana Sakyus yang seorang pendosa, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan Sakyus mengalami pertobatan. Sakyus hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan itu dia buktikan dan ungkapkan. Dia mengembalikan kepada orang yang pernah diperas 4 kali lipat, sehingga hal ini membuat masyarakat yang melihatnya terbelalak. Gak nyangka orang sekejam Sakyus, orang jahat, orang berdosa seperti Sakyus, ternyata mampu diubahkan ketika mengalami perjumpaan yang spesial dengan Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat bahwasanya kehadiran Yesus mampu mengubahkan, mampu merubah paradigma, mampu merubah pola pikir. Bukan hanya pola pikir, tetapi juga merubah sikap tindakan Sakyus yang berubah 180 derajat. Dan Sakyus mengungkapkan kesungguhannya untuk mengembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, inilah dampak perjumpaan yang spesial. Ya. Yesus gak peduli hidupmu dulu seperti apa. Yesus gak peduli mungkin orang kau bilang penjahat kelas kakap sekalipun. Kalau engkau mau menyambut kehadiran Yesus dengan penuh sukacita dalam hidupmu,
Yesus sanggup mengubah hidupmu. Yesus sanggup merubah segala karaktermu. Bahkan Yesus tidak peduli masa lalumu, asalkan kau datang dengan kesungguhan. Yakin dan percayalah, hidupmu bisa diubahkan oleh Tuhan. Kalau Yesus mampu mengubah kehidupan Sakyus dari seorang yang pendosa menjadi seorang yang penerima, menjadi seorang yang mau berbagi begitu luar biasa. Dia sudah nggak mikirin lagi untuk mengumpulkan harta benda kekayaan. Dia pengen menyenangi hati Tuhan. Dia pengen menyenangkan hati Tuhan semata dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan biarlah hidup kita meneladani apa yang Sakyus lakukan. Saudaraku, pertobatan memang butuh proses, tetapi proses itu terus berjalan progresif ketika engkau mengizinkan Yesus hadir dalam hidupmu. Ya, Yesus gak peduli dulu itu engkau penjahat, pencopet, ataupun tukang bohong dan lain sebagainya. Yang penting asalkan kau mau menyambut kehadiran Yesus dalam hidupmu. Yesus sanggup mengubah hidupmu. Yesus sanggup melawat hidupmu. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Dan bukan itu saja, efek daripada perjumpaan yang spesial, apa yang terjadi, hidup Sakyus diubahkan. Dan yang terakhir kita melihat di sini, Sakyus bukan hanya diubahkan atau mengalami pertobatan. Kalau kita baca di ayat 9 dan 10, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, ketika hidup Sakyus diubahkan, di sana mulai terjadi keselamatan. Di sana terjadi hujan pertobatan. Di sana terjadi pemulihan. Ya. Karena Yesus katakan apa? Hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku, keselamatan adalah peristiwa yang harus dialami setiap individu, dan itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh bertobat, sama seperti Sakyus. Sehingga apa? Hal ini membuat hidup Sakyus diubahkan, membuat hidup Sakyus diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Semenjak kehadiran Yesus dalam rumah Sakyus, ya, Sakyus yang awalnya mungkin dicemooh, tetapi Yesus meyakinkan Sakyus bahwa engkau pun sebenarnya anak Abraham. Artinya apa? Menjadi orang-orang yang percaya, yang berhak menerima hak ahli waris janji Allah ketika kita sungguh-sungguh bertobat menyambut kehadiran Yesus. Dan biarlah kehidupan Yesus yang kita undang masuk seperti Sakyus juga mampu mengubah hidup kita, mampu mengubah hidupmu dan hidupku, sehingga kita pun diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita pun beroleh kasih karunia hidup yang kekal. Dan melalui pembelajaran firman malam hari ini, sekali lagi mari kita melihat hidup kita. Mungkin selama ini banyak orang gak suka dengan hidupmu, karena hidupmu penuh dengan mungkin kesalahan, dosa, dan hal-hal yang jahat lainnya. Tetapi kalau engkau mau meneladani, melakukan yang seperti Sakyus, mengalami perjumpaan yang spesial, bertemu dengan pribadi yang spesial, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang mampu
mengubah hidupmu, dialah yang mampu merubah karaktermu, dialah yang mampu memulihkan kehidupanmu. Dan dialah, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, nikmati pembaharuan yang Tuhan kerjakan, asalkan engkau mau menerima kehadiran Yesus dalam hidupmu dengan penuh sukacita. Engkau pun akan mengalami perubahan, engkau pun akan mengalami keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Dan keselamatan ini adalah hal yang luar biasa, di mana semua orang merindukan untuk hidupnya selamat, memperoleh hidup yang kekal, masuk kerajaan Allah. Dan itu hanya bisa dialami kalau saudara sudah bertemu dengan pribadi yang spesial, namanya Yesus Kristus. Kalau saudara ingin mengalami apa yang Zakius alami hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, karena Yesus pun mau masuk dalam hidupmu, mau datang dalam kehidupanmu, asalkan engkau membuka hatimu, menerima kehadirannya. Dan kehadiran Yesus itulah yang membuat hidupmu dipulihkan, yang membuat hidupmu mengalami sukacita dan kelimpahan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan.
sedang dengan sungguh-sungguh menyambut kehadiran Yesus. Yesus pun saat ini juga rindu masuk dalam hidupmu, masuk dalam ruang hatimu yang terdalam, dan izinkan Yesus untuk masuk dalam hidupmu, karena kehadiran Yesuslah yang mampu mengubahkan kehidupanmu, karena kehadiran Yesuslah yang mampu membuat hidupmu kembali dipulihkan, berbalik kembali di jalannya Tuhan. Dan kalau hal ini menjadi kerinduan hati saudara, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda mendengar siaran program Suara Pengharapan ini. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap orang, buat setiap pemirsa yang mendengarkan siaran program Suara Pengharapan ini. Mungkin saat ini mereka dalam kegalauan memikir hidupnya, yang mungkin dalam kondisi terpuruk, yang mungkin dalam kondisi ingin berbalik, ingin bertobat, tapi rasa-rasanya nggak mampu. Tuhan, aku berdoa, biarlah kasih karuniamu Kau curahkan buat setiap orang, buat setiap pemirsa yang membuka hatinya, mau menyambut kehadiranmu. Tuhan, kalau Engkau mampu mengubahkan Sakyus jadi dari seorang yang penjahat, dari seorang yang suka memeras, dia mau berderma, dia mau kembali berbagi. Demikian juga Kau akan mampu mengubah kehidupan kami. Aku berdoa buat pemirsa yang memiliki respon atas program siaran ini, ialah Tuhan juga boleh menjamah hatinya, hadir dalam kehidupannya. Dan saudaraku, terimalah Yesus dalam hatimu, dan izinkan Yesus berkuasa dan bertata dalam hidupmu. Karena hal inilah yang membuat hidupmu mampu berubah. Karena hal inilah yang mampu membuat hidupmu mengalami sukacita, damai sejahtera, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Aku berdoa, dan biarlah melalui siaran ini, para pemirsa, siapapun yang mendengar siaran program Suara Pengharapan ini, hidup mereka kembali dipulihkan, hidup mereka kembali diubahkan, hidup mereka boleh mengalami keselamatan yang Tuhan sediakan. Dan aku berdoa, biarlah hal ini terjadi di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, biarlah benih firman terus bertumbuh, berbuah, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh hadir dalam kehidupanku, berkuasalah, bertahtalah dalam hati kehidupan pemirsa semua yang ada, sehingga hidup kami pun diubahkan, sehingga hidup kami pun kembali dipulihkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang sudah bersama kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu memiliki respon tanggapan terhadap program acara Suara Pengharapan ini, Bapak Ibu boleh hubungi kami di nomor yang tertera di layar video Anda, dan kami dengan senang hati ketika Anda memiliki pokok-pokok doa ataupun pergumulan, kami dengan senang hati siap melayani Bapak Ibu Saudara pemirsa semua. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom.